Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang. Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi. Kami akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Samuel Walangitan. Dengan tema Badan Usaha. Selamat menyaksikan. Pengertian badan usaha. Badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain dari badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Badan usaha yang termasuk dalam unsur-unsur perusahaan, maka dalam pelaksanaannya ini telah diatur oleh KUH Perdata, KUH Dagang, dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha adalah persekutuan, perdata, firma, persekutuan komanditer, persekutuan terbatas, dan badan usaha milik negara. Bentuk-bentuk badan usaha dan sumber hukum badan usaha perusahaan. Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyatakan sebagai berikut. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Satu, perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah modal hanya dimiliki satu orang, didirikan atas kehendak seorang pengusaha saja, keahlian teknologi, dan manajemen terbatas hanya dikelola oleh satu orang saja, dan jika terdapat beberapa orang, itu hanya pembantu pengusaha saja. Resiko terhadap keuntungan dan rugi menjadi tanggungan sendiri, tidak melalui proses pendirian secara resmi, wajib membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban bayar pajak, dan retribusi daerah. 2. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata pada intinya bukan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam dunia bisnis. Namun demikian, secara umum badan usaha itu ada karena adanya peraturan persekutuan perdata di dalam KUH Perdata dalam Buku 3 Bab 8 Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Itulah sebabnya KUH Perdata ini disebut sebagai Lex Generalis, hukum umum dari KUHD. Ciri-ciri persekutuan perdata adalah pada proses pendiriannya berdasarkan perjanjian beberapa pihak, tertara pada pasal 1320 KUH Perdata dan dilakukan dengan kesepakatan para anggota baik lisan ataupun tertulis, dan dalam modalnya tiap anggota atau sekutu wajib memasukkan kas benda atau manajemen. Persekutuan firma. Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD dan mengandung unsur-unsur tertentu. Ciri-ciri persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus yang mana terletak pada 3 unsur mutlak, yaitu dalam menjalankan perusahaan, merupakan syarat formal dengan nama bersama atau nama firma itu sendiri. Dalam pertanggungjawaban sekutu, firma tidak terbatas hanya pada pemasukan yang dimasukkannya, melainkan bertanggung jawab pribadi atas harta kekayaan, harta pribadi terhadap persekutuan firma. Firma tidak termasuk dalam badan hukum karena tidak ada keharusan pengesahan akte pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM secara legal formal. Tidak ada pemisahan harta kekayaan persekutuan dengan pribadi sekutu. Dan dalam pendiriannya meski tidak harus menggunakan akte yang dibuat dengan notaris, tetapi akte biasanya dibuat untuk kepentingan dengan pihak ketiga atau lainnya.
Dan jika membuat akte maka harus didaftarkan ke peradilan daerah di mana persekutuan berdiri. Persekutuan firma wajib membuat pembukaan seperti yang tertera pada pasal 6 ayat 1 KUHD dagang. 4. Persekutuan CV, persekutuan komander atau biasa disebut dengan CV, singkatan dari Commander Penus, diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang dimaksud dengan persekutuan komander adalah suatu firma yang atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum pada yang awalnya dikenal dengan nama Nemzon. Istilah terbatas di dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pada saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Ciri perseroan terbatas, pemegang saham dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengolahnya dan dengan melakukan perjanjian termasuk badan hukum yang dapat dilihat dari pendiriannya harus terdapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Koperasi. Koperasi berasal dari co dan operation yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara selanjutnya disingkat dengan BUMN. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN mempunyai terdiri dari persero dan perusahaan umum. Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.